Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini sedikit kita akan membahas tentang janda. Dan insya Allah semuanya sudah paham, sudah tahu, tidak perlu dijelaskan siapa itu janda. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan lebih khususkan lagi mengenai janda anyaran atau janda yang dalam bahasa agamanya masih dalam masa iddah. Masa iddah itu sudah ditentukan bahwa untuk wanita yang khususnya bercerai dari suaminya ditetapkan 3 kali suci setelah masa perceraian, setelah waktu perceraiannya dihitung. Dan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu 130 hari atau 4 bulan 10 hari. Bagi wanita yang masih dalam masa iddah ini, semua orang insya Allah sudah mengerti dan sudah faham bahwa tidak boleh bagi wanita yang masih dalam masa iddah untuk menikah dengan laki-laki lain. Akan tetapi masih banyak yang belum mengerti bahwa wanita yang masih dalam masa iddah juga tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain. Dan bagi seorang laki-laki selain mantan suaminya juga tidak boleh melamar wanita yang masih dalam masa iddah. Banyak kejadian seperti ini. Ada seorang wanita yang baru saja bercerai itu sudah mendaftarkan rencana pernikahannya ke kantor urusan agama. Walaupun rencana itu, tanggal pernikahannya itu setelah masa iddahnya selesai, akan tetapi didaftarkan masih dalam masa iddah, maka kantor urusan agama tetap akan menolak pendaftaran nikah tersebut karena mendaftarkan pernikahan dalam masa iddah itu sudah lebih jauh daripada sekedar menerima lamaran. Menerima lamarannya saja tidak boleh, apalagi mendaftarkan pernikahan. Nah, ini banyak yang luput untuk dijelaskan. Banyak kejadian bahwa seorang wanita yang masih dalam masa iddah itu sudah punya calon suami baru dan itu sudah merencanakan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami barunya. Dan itu dalam agama haram hukumnya. Karena wanita yang masih dalam masa iddah seperti tadi disebutkan dilarang menerima pinangan laki-laki lain. Menerima lamarannya saja tidak boleh, apalagi merencanakan pernikahan, apalagi mendaftarkan pernikahan. Itu sudah lebih jauh lagi, tidak boleh dan haram untuk dilakukan. Dan kantor urusan agama pasti akan menolak pendaftaran pernikahan seorang wanita yang masih dalam masa iddah, walaupun tanggal pernikahannya setelah masa iddahnya berakhir. Maka sebaiknya bagi pihak-pihak yang mungkin sering ditanyai, apakah itu Pak Ustadz, Pak Lebe, Pak Amil yang ada di desa, ketika ada wanita yang masih dalam masa iddah, memberi pengertian kepada mereka bukan hanya sekedar nanti boleh menikah setelah masa iddahnya berakhir, tetapi juga harus diberi pemahaman bahwa ketika masih dalam masa iddah mereka juga tidak boleh menerima lamaran dan tidak boleh merencanakan pernikahan, apalagi sampai mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Bukan hanya bagi wanita yang masih dalam masa iddahnya, tetapi bagi laki-laki yang mungkin
menginginkan wanita tersebut untuk jadi istrinya, juga tidak boleh mengajukan rekomendasi pernikahan atau andonikah kepada wanita yang masih dalam masa iddah. Karena sama saja, melamar saja tidak boleh, apalagi mengajukan rekomendasi pernikahan untuk wanita yang masih dalam masa iddah. Sekali lagi, walaupun pernikahannya nanti dilaksanakan setelah iddahnya berakhir. Karena ini memang sudah ketentuan dalam syariat agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Demikian mungkin secara singkat perlu saya sedikit bahas karena memang banyak sekali kejadian wanita yang masih dalam masa iddah sudah mendaftarkan pernikahannya. Sudah banyak rekomendasi masuk yang mencoba untuk membuat rekomendasi masuk, sedangkan wanitanya sendiri masih dalam masa iddah. Itu tidak boleh. Dan saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.